Berikutnya adalah percobaan 2, yaitu hukum Kirchhoff. Pada percobaan 2 terdapat dua percobaan yang ingin nanti kita coba. Percobaan yang pertama adalah sebuah rangkaian dirakit dengan rangkaian berikut, di mana nanti terdapat percabangan pada rangkaian resistor 2K2, dan berikut adalah rangkaiannya. Pada rangkaian berikut kita nanti disuruh untuk mengukur arus dan juga tegangan pada tiap-tiap resistornya. Jadi yang pertama kita ukur adalah tegangan pada tiap VR, di mana nanti diisi untuk tiap resistor ini sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Dan kemudian kita akan mengukur tegangannya pada tiap-tiap resistornya, di mana VR1 adalah 220 ohm. Tegangan pada 220 ohm adalah 1,84 volt. Kemudian untuk arus pada I1 yaitu terdapat pada jalur tegangan positif mengarah pada 220 ohm atau R1. Kita ukur menggunakan avometer untuk pengukuran arus. Nilai yang didapat adalah 8,49 mA. Baik, berikutnya adalah pengukuran pada R2, yaitu di mana VR2 adalah 470 ohm. Kita ukur tegangannya. Tegangan terukur adalah 3,88 volt. Kemudian pada arus I2 yaitu terdapat pada percabangan 2K2 dan juga 100 ohm. Arus yang terukur adalah 5,61 mA. Kemudian berikutnya adalah pengukuran pada VR3 yaitu 2K2 ohm, di mana hasilnya adalah untuk VR3 6,13 volt. Kemudian untuk arus pada I3 yaitu terdapat pada percabangan arah masuk 2K2 ini. Arus yang terukur adalah 2,85 mA. Berikutnya adalah pengukuran pada VR4 yaitu resistor 100 ohm. Kita bisa ukur tegangannya langsung.
Maaf, terbalik. Hasil tegangannya adalah 0,553 volt. Sebentar. 0,55 volt. Untuk I4 kita ukur dari keluaran 470 ohm. Hasilnya adalah 8,46 mA. Kemudian pada pengukuran terakhir yaitu VR5, di mana kita mengukur resistor 1 ohm. Hasilnya adalah 5,57 volt. Dan pada I5 pengukurannya terdapat pada sebelum percabangan B atau keluaran dari 1 ohm. Maaf, terbalik. Hasilnya adalah 5,61 mA. Hasil pada pengukuran I2 dan I5 bisa sama dikarenakan sesuai dengan hukum Kirchhoff, jika arus yang keluar sama dengan arus yang masuk, maka I2 sama dengan I5 dan I1 sama dengan I4. Hasil pengukurannya adalah sama. I1 sama dengan I4, I2 sama dengan I5. Pada percobaan kedua, rangkaian kedua, terdapat rangkaian yang dirangkai seperti gambar berikut, di mana menggunakan dua sumber tegangan. Pada tegangan V1 yaitu 12 volt di sebelah kiri, kemudian tegangan kedua pada V2 yaitu menggunakan 10 volt. Dirangkai sedemikian rupa dan bertemu pada percabangan titik X dan juga titik Y, di mana terdapat resistor R4 yaitu 470 ohm. Apabila dirangkai, rangkaiannya adalah seperti berikut. Kita menggunakan dua sumber, yang pertama tadi 10 volt. Yang V2 adalah 10 volt, yang V1 adalah 12 volt. Sesuai dengan tabel, maka yang harus kita ukur adalah pertama kali tegangan pada setiap resistor atau VR. Kemudian setelahnya adalah arus pada setiap jalur pengukuran yang sudah ditulis pada rangkaian I1 sampai I5. Oke. Untuk pengukuran yang pertama adalah pengukuran V pada resistor 4K7 atau R1. Maaf, terbalik. Pas. Hasil tegangan pada 4K7 adalah 8,15 volt. Kemudian arus pada I1, maka kita akan ukur sesuai dengan arah dari arusnya.
maaf terbalik. Hasilnya adalah 1,73 mA. Berikut pengukuran pada VR2 yaitu 1 kilo ohm. Yaitu sebesar 1,90 volt. Kemudian arus pengukuran pada I2 yaitu arah dari setelah masukkan V2 menuju 2K2. Terukur sebesar 2,60 mA. Kemudian pada VR3 kita akan mengukur tegangan pada 470 ohm. Hasilnya adalah 1,98 volt. Kemudian pada I3 terdapat pada arah masuk R3 470 ohm. Arus yang terukur adalah 4,34 mA. Kemudian pada VR4 yaitu 2K2 tegangan yang terukur adalah 5,59 volt. Untuk arus I4 adalah arus yang menuju resistor 1K atau keluaran percabangan dari Y, percabangan Y. Untuk pengukuran arus pada I4 yaitu arus yang masuk menuju resistor 1K ohm. Hasilnya adalah 1,90 mA. Kemudian pada VR5 yaitu mengukur tegangan pada 1K ohm. Di mana 1K ohm yang VR5 adalah menuju pada V2 atau 10 ohm. Nilainya adalah sebesar 2,41 volt. Kemudian mengukur pada arus I5 yaitu menuju 1K ohm.
terbaca sebesar 2,43 mA.